Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilina Worosalsabila dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tepatnya program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 NIM 24411040521. Baik, yang pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan UAS ya pada akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, yang terhormat Bapak dosen Bapak Ishak Suryo Nugroho SPDI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi studi Islam ini. Nah, tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, selanjutnya kali ini kita akan belajar terkait materi metodologi studi Islam. Bu, metodologi studi Islam itu apa sih? Yuk simak bareng-bareng. Metodologi ini secara bahasa ya, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung 3 arti. Yang pertama ada meta, berarti melalui atau menuju, Lalu yang kedua ada hodos yang berarti jalan atau cara atau langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah logos. Kalau mendengar kata logos, sudah pasti tidak jauh dengan kata ilmu. Nah, logos adalah ilmu. Sehingga metodologi berarti ilmu yang membahas tentang cara atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Namun, ada pula menurut harfiah yang berarti ilmu tentang jalan atau cara berjalan. Ya, dalam dunia akademik juga ya, metodologi ini memiliki arti adalah epistemologi, di mana aturan main atau prosedur dan instrumen yang digunakan untuk memvalidasi apakah pengetahuan itu benar atau salah. Baik, sedangkan studi Islam ini merupakan kajian atau penelitian yang mempelajari Islam secara menyeluruh, baik dari aspek ajaran, sejarah, budaya, maupun praktik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam istilah lain, studi Islam ini merupakan serapan dari tradisi akademik Barat yang bisa disebut dengan Islamic Studies. Ya, dalam tradisi Islam klasik ini, kita mengenalnya sebagai dirasah Islamiyah. Objek kajiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada Islam sebagai teks atau wahyu, bisa disebut dengan normativitas, ya, di mana isinya mempelajari Al-Quran dan hadis yang sifatnya mutlak, sakral, dan tidak berubah. Islam sebagai gejala sosial atau historitas. Yang kedua ini ya, yang pertama yang normativitas, yang kedua berarti yang historitas. Di mana yang historitas ini memiliki materi mempelajari bagaimana manusia menginterpretasikan teks tersebut dalam bentuk budaya, politik, seni yang sifatnya relatif dan berubah-ubah. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas pengertian metodologi studi Islam dalam bahasa. Nah, sekarang studi Islam secara istilah. Secara istilah,
Metodologi studi Islam adalah cara pendekatan atau metode ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran-pemikiran para ulama secara sistematis dan tentunya objektif. Namun, ada juga pengertian secara terminologi, di mana metodologi studi Islam ini adalah kerangka kerja ilmiah untuk mengkaji seluruh dimensi agama Islam secara objektif, rasional, dan tentunya komprehensif. Baik, kenapa sih mahasiswa perlu belajar MSI atau bisa disebut metodologi studi Islam? Yang pertama, memutuskan doktrinasi buta atau bisa disebut dengan taklid. Nah, metodologi studi Islam ini melatih mahasiswa agar tidak sekedar ikut-ikutan berpendapat orang tanpa tahu dasar hukum dan cara pengambilan keputusannya. Bisa disebut dengan istinbat al-ahkam, seperti itu. Lalu yang kedua, menghindari ekstremisme pemikiran. Banyak konflik keagamaan terjadi karena seseorang memahami teks agama secara kaku tanpa melihat konteks sejarahnya. Nah, dalam metodologi studi Islam menyediakan pendekatan di mana ada pendekatan historis dan sosiologis agar cara pandang kita menjadi lebih luas dan toleran. Jadi, metodologi studi Islam tentunya sangat penting dikarenakan membantu seseorang memahami Islam secara benar, secara rasional, dan bersumber dari ajaran yang sahih. Selanjutnya kita akan belajar tentang 5 pondasi atau rukun Islam. Nah, rukun Islam seringkali hanya dihafalkan, padahal kan kelimanya adalah satu kesatuan sistem kepribadian umat muslim yang bergerak dari wilayah teologi atau iman menuju wilayah sosial atau aksi. Nah, Islam dibangun atas 5 pondasi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menaikkan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, pertama kita akan belajar tentang syahadat. Syahadat ini ya bisa diartikan sebagai reorientasi dan pembebasan jiwa. Nah, memiliki dua makna. Yang pertama, makna teologis. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat negasi atau konfirmasi. Kita menolak semua Tuhan palsu, baik dari harta, jabatan, ego, ideologi yang menyimpang, lalu mengkonfirmasi hanya Allah sebagai pusat kesadaran. Lalu yang kedua ada makna sosiologis, di mana syahadat ini membebaskan manusia dari perbudakan manusia yang lainnya. Jadi perbudakan sesama manusia. Ya, terkait makna sosiologis ini, syahadat membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia. Di hadapan Allah, raja dan rakyat jelas berstatus sama ya, tidak berbeda. Syahadat kepada Nabi Muhammad memastikan bahwa standar moral tertinggi manusia merujuk pada akhlak Rasulullah. Lalu dalam sumber lain, syahadat adalah pernyataan yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat ini merupakan pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam dan menjadi dasar untuk seluruh amal ibadah seluruh umat muslim seperti itu.
Selanjutnya yang kedua adalah sholat. Sholat bisa disebut dengan manajemen waktu atau kesalehan sosio-religius ya. Namun dalam arti lain juga sholat adalah ibadah yang wajib kita lakukan yang dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ada dua pengertian. Yang pertama, dimensi ekstatologis, di mana sholat ini adalah merupakan tiang agama, bisa disebut dengan imaduddin. Nah, secara spiritual, sholat 5 waktu adalah interupsi suci di tengah hiruk pikuk dunia agar manusia tidak kehilangan arah hidupnya. Dan yang kedua adalah dimensi sosial. Sholat melatih kedisiplinan dan kesetaraan. Dalam sholat berjamaah, saf depan diisi oleh siapa yang datang duluan, bukan siapa yang paling kaya. Gerakan sholat yang diakhiri dengan salam menengok kanan dan menengok kiri adalah simbol bahwa sholat harus membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku." Nah, sholat ini berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat ini mendekatkan kita kepada Allah agar disayang Allah dan senantiasa dicintai Allah. Selanjutnya, yang ketiga adalah puasa. Di PPT ya, puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat beribadah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Nah, puasa ini bertujuan membentuk ketakwaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Ya, terhindar dari hawa nafsu. Dengan puasa hati kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih nyaman seperti itu. Selanjutnya, 5 pondasi yang keempat adalah zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam Islam, kepemilikan mutlak harta ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya pemegang mandat saja. Zakat bukanlah tindakan kedermawanan sukarela, melainkan kewajiban hukum. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Seperti itu. Lalu, zakat adalah antitesis dari kapitalisme murni. Zakat berfungsi untuk mencegah menumpuknya kekayaan hanya di satu lingkaran kecil saja. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi, zakat berfungsi membersihkan harta dan membantu mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya 5 pondasi yang terakhir adalah haji. Haji adalah ibadah ke Masjidil Haram yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Ya, haji adalah napak tilas sejarah tauhid, di antaranya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, biasanya penggunaan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan yang melambangkan penanggalan seluruh identitas duniawi, ya, yang bisa disebut dengan ras, status sosial,
kotor, kekayaan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, ya, di mana artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, selanjutnya dampak global dari haji adalah Muktamar Internasional Umat Islam terbesar. Ia membuktikan bahwa Islam melampaui batas-batas negara bangsa dan menyatukan manusia dalam bingkai persaudaraan universal ya, maaf ya, yang bisa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Apakah seseorang masih bisa disebut muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Jawabannya tergantung pada pondasi yang ditinggalkannya. Jika seseorang tidak mengucapkan atau tidak meyakini syahadat, maka ia tidak dapat disebut muslim, dikarenakan syahadat adalah dasar keimanan. Jika seseorang meyakini syahadat tetapi meninggalkan sholat, ya, puasa, zakat, dan haji karena malas atau lalai, maka mayoritas ulama berpendapat ia masih muslim tetapi melakukan dosa yang sangat besar. Namun, apabila seseorang menolak kewajiban hal tersebut karena tidak meyakini bahwa itu perintah Allah, maka dapat menyebabkan gugurnya keimanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya konsekuensi keimanan dan gradasi status hukum. Nah, poin ini sangat penting dalam diskursus teologi Islam. Nah, dalam kajian ini pernah dibahas dalam ilmu kalam juga, teman-teman. Di sini kita akan mengkaji batas-batas keimanan seseorang secara adil dan objektif. Yang pertama ada aspek ideologis ya, atau kekafiran atau mengingkari. Jika seseorang secara sadar menolak, menghina, tidak mempercayai rukun Islam, misalnya menyatakan sholat itu tidak wajib, contohnya seperti itu ya, maka ia tidak dianggap keluar dari Islam. Bisa disebut dengan murtad atau kufur, karena ia meruntuhkan fondasi teologisnya sendiri. Yang kedua ada aspek praktis, ya, kefasikan atau kelalaian. Jika seseorang meyakini rukun Islam itu wajib, tapi ia tidak mengerjakannya karena malas, sibuk, atau kalah oleh hawa nafsu sendiri. Nah, itu statusnya adalah fasik, muslim yang berdosa besar, bukan disebut dengan kafir. Nah, calon teman-teman pendidik ya, pemahaman gradasi ini sangat penting ya, agar kelak saat mengajar kita tidak mudah melabeli anak didik dan orang lain dengan sebutan kafir atau ahli neraka atau dan lain sebagainya ya, yang mendekati mereka dengan hal-hal yang buruk ya. Namun kita sebagai pendidik tentunya mendekati mereka yang lalai dengan metode dakwah bil hikmah dengan cara persuasif atau secara edukatif. Mengapa manusia harus percaya Tuhan? Mengapa seorang harus percaya kepada Tuhannya? Kenapa penting sih? Nah, iman dalam Islam tidak dibangun di atas dogma yang buta, percaya tanpa alasan, melainkan harus melalui verifikasi akal, teks, dan rasa. Yang pertama ada dalil nakli. Ya, dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 36 yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mustahil manusia dan alam semesta tercipta dengan sendirinya tanpa penciptanya.
Selain itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, selanjutnya dalil akli ya. Dalil akli ini adalah dalil yang berdasarkan akal dan logika. Yang pertama, alam semesta memiliki keteraturan. Matahari terbit setiap hari, bumi berputar dengan teratur, manusia memiliki sistem tubuh yang sangat kompleks. Nah, semua keteraturan ini menunjukkan adanya pencipta yang maha kuasa. Yang kedua, setiap sesuatu pasti ada penyebabnya. Contohnya, sebuah rumah pasti ada pembangunannya, ada prosesnya. Nah, sebuah buku pasti ada penulisnya. Nah, maka alam semesta yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa tentu pasti memiliki penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada fitrah manusia. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari dan percaya kepada kekuatan yang lebih tinggi, terutama ketika menghadapi kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada Tuhan merupakan bagian dari fitrah manusia. Kesimpulan pembahasan pada kali ini adalah metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Islam dibangun atas 5 pondasi yaitu syahadat, puasa, zakat, sholat, dan haji. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan melalui dalil nakli dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli melalui akal dan pengamatan terhadap alam semesta. Cukup sekian pemaparan materi metodologi studi Islam pada kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.